bangunan sejarah Indonesia yang menjadi 7 keajaiban dunia? Ya, jawabannya adalah Candi Borobudur. Lalu, tahukah kamu pada masa kerajaan siapakah candi tersebut dibangun? Untuk mengetahui jawabannya, tonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-temannya. Kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Kelas 4 semester 1, tema 5 Pahlawanku, subtema 1 Perjuangan para pahlawan dengan kompetensi dasar dan indikator seperti berikut ini. Kita akan mempelajari tentang kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia mulai dari lokasi, pendiri, deretan raja, peninggalan sejarah, dan juga keruntuhan. Indonesia sebagai negara kepulauan letaknya sangat strategis karena terletak di antara 2 benua dan 2 samudra yang merupakan daerah persimpangan lalu lintas perdagangan dunia. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab masuknya budaya India ataupun budaya Cina ke Indonesia melalui teori Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, arus balik, dan gabungan. Kerajaan Kutai terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, didirikan oleh Kudungga pada abad keempat dengan masa keemasan pada masa Mula Warman. Adapun peninggalan kerajaan Kutai antara lain Prasasti Yupa, Ketopong Sultan, dan juga Kalung Uncal. Kemunduran kerajaan Kutai berakhir saat rajanya yang bernama Maharaja Dharma Satya terbunuh dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kertanegara ke-8, Pangeran Sinum Panji Mandapa. Kerajaan Tarumanegara terletak di tepi Sungai Citarum, Kabupaten Lebak, Banten oleh Jaya Singawarman pada tahun 358 Masehi dan dengan kejayaan pada masa Raja Purnawarman. Raja Purnawarman dijuluki sebagai Panji segala raja karena ia selalu memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Sebagai wujud kecintaan rakyat kepada beliau, telapak kaki Raja Purnawarman diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Careten. Berikut beberapa peninggalan kerajaan Tarumanegara, yaitu Prasasti Kebun Kopi dan Prasasti Careten dan lain-lain. Runtuhnya kerajaan Tarumanegara diperkirakan runtuh pada sekitar abad ke-7 Masehi di bawah kepemimpinan Raja Tarusbawa. Kerajaan Singosari terletak di Singosari, Malang yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi dengan Raja Kertanegara yang mencapai kejayaan. Berikut beberapa peninggalan kerajaan Singosari, ada Candi Jago, Arca Dwarapala, dan lain-lain. Ironisnya, penyebab runtuhnya kerajaan Singosari terjadi pada masa kejayaan di bawah Raja Kertanegara. Kerajaan Majapahit terletak di Sungai Brantas, Kota Mojokerto, Jawa Timur, dengan raja pertamanya Raja Wijaya pada tahun 1293 Masehi dengan kejayaan pada masa Hayam Wuruk. Hayam Wuruk merupakan raja keempat di kerajaan Majapahit dengan patihnya yang bernama Gajah Mada. Kedua tokoh ini terkenal dengan sikap pantang menyerah, kuat, pemberani, gagah, dan bijaksana dalam memerintah kerajaan Majapahit. Adapun peninggalan kerajaan Majapahit, Candi Tikus, Gapura Bajang Ratu, dan lainnya. Kerajaan ini runtuh akibat perang Parekrek antara menantu dan anak laki-laki Hayam Wuruk tahun 1405 sampai 1406 yang kemudian memunculkan Wikramawardhana sebagai pemenangnya dan hingga bumi ditangkap kemudian dipenggal. Kerajaan Kalingga merupakan kerajaan pertama yang bercorak Buddha di Indonesia. Kerajaan Kalingga terletak di Jawa Tengah, didirikan oleh Prabu Wangsumurti pada tahun 594 Masehi dengan kejayaan pada masa Ratu Sima. Adapun peninggalan kerajaan Kalingga yaitu Prasasti Tukmas, Candi Angin, dan lainnya. Kerajaan Kalingga atau Kerajaan Holi ini mengalami masa kemunduran karena kalah saing dengan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya terletak di Sungai Musi, Sumatera Selatan, didirikan oleh Dapunta Hyang Srijayanaga pada abad ke-7 dengan kejayaan pada masa Raja Bala Putradewa. Pada saat pemerintahan Raja Bala Putradewa, Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Bala Putradewa berjuang membangun armada laut yang kuat agar jalur pelayaran di wilayah Sriwijaya menjadi aman. Banyak pedagang merasa aman ketika singgah. Peningkatan ekonomi diperoleh dari pembayaran upeti, pajak, maupun keuntungan dari hasil perdagangan. Dengan demikian, Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Adapun peninggalan kerajaan Sriwijaya antara lain Prasasti Kota Kapur, Prasasti Kedukan Bukit, dan sebagainya. Kemunduran kerajaan Sriwijaya terhadap daerah kekuasaannya disebabkan karena beberapa peperangan yang dimana hal ini seperti serangan dari Rajendra Chola I, dinasti Chola di Coromandel, India pada tahun 1025.
Kerajaan Mataram kuno terletak di Jawa Tengah yang kemudian pindah ke Jawa Timur. Mataram kuno atau Mataram Hindu merupakan sebutan untuk dua dinasti, yakni dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Dinasti Sanjaya yang bercorak Hindu didirikan oleh Sanjaya pada tahun 732. Beberapa saat kemudian, dinasti Sailendra yang bercorak Buddha Mahayana didirikan oleh Banu pada tahun 752. Kedua dinasti ini berkuasa berdampingan secara damai. Nama Mataram sendiri pertama kali disebut pada prasasti yang ditulis di masa Raja Balitung sebagai Raja Kejayaan. Adapun peninggalan kerajaan Mataram kuno antara lain Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Plausan, dan lain-lain. Kemunduran kerajaan Mataram kuno ini terjadi karena serangan mendadak dari kerajaan Lauram atas bantuan kerajaan Sriwijaya pada tahun 1016 Masehi, sehingga kerajaan menjadi runtuh dan lahir kerajaan baru dengan Airlangga atau menantu raja terakhir sebagai rajanya. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera, Kota Lok Sumawe, Provinsi Aceh, Indonesia, yang didirikan oleh Marasilu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh sekitar tahun 1267 dengan kejayaan pada masa Sultan Malik Az-Zahir. Adapun peninggalan kerajaan Samudra Pasai antara lain Cakradonya, makam Sultan Malik Al-Saleh, dan lain-lain. Pada abad ke-15, kerajaan Samudra Pasai kehilangan kekuasaan perdagangan atas Selat Malaka dan kemudian dikacaukan Portugis pada tahun 1511 sampai 1520. Akhirnya kerajaan ini dihisap Kesultanan Aceh yang timbul tahun 1520-an. Kerajaan Aceh terletak di Nangro Aceh Darussalam yang didirikan oleh Sultan Ali Muqayyad Shah pada tahun 1496 dengan kejayaan pada masa Sultan Iskandar Muda. Aceh mencapai kejayaannya pada masa kepemimpinan Iskandar Muda, di mana daerah kekuasaannya yang semakin besar dan reputasi internasional sebagai pusat dari perdagangan dan pembelajaran tentang Islam. Beliau juga pernah melakukan serangan terhadap Portugis, tetapi serangan tersebut tidak berhasil. Meskipun begitu, Aceh tetap merupakan kerajaan yang merdeka. Namanya kini diabadikan pada Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda di Aceh. Beliau dikenal sangat piawai dalam membangun kerajaan Aceh Darussalam. Adapun peninggalan kerajaan Aceh antara lain Benteng Indrapatra, Masjid Tua Indrapuri, dan lain-lain. Faktor yang menyebabkan kemunduran kerajaan Aceh diantaranya ialah tidak adanya pengganti yang baik setelah meninggalnya Sultan Iskandar Muda. Faktor ekonomi yang semakin menurun, munculnya kerajaan baru yang lebih baik. Kerajaan Goa Talo terletak di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan yang didirikan oleh Raja Goa yaitu Tumanurung sekitar 1300 Masehi dengan masa kejayaan pada masa Sultan Hasanuddin. Oleh Belanda, Sultan Hasanuddin dijuluki sebagai ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Arupalaka, Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana, dan karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah bahkan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Setelah wafat, Sultan Hasanuddin dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Goa di Sulawesi Selatan. Kompleks Pemakaman Raja-Raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya. Kompleks pemakaman ini pun dijadikan objek pembelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia. Adapun beberapa peninggalan kerajaan Goa Talo, antara lain Benteng Fort Rotterdam, Batu Palang Tingkang, dan lain-lain. Keruntuhan kerajaan ini akibat adu domba yang dilakukan VOC antara Makassar dan Bone sehingga Belanda menyerang dari laut, sedangkan Arupalaka Raja Bone menyerang dari darat dan memaksa Goa Talo menandatangani perjanjian Bongayat pada tahun 1667. Nah, sekarang kalian tahu kan bahwa Candi Borobudur dibangun pada masa kerajaan Mataram kuno yang bercorak Buddha Mahayana. Jangan pernah melupakan sejarah ya, karena sejarah merupakan identitas bangsa.